Kan kita kadang-kadang emak udah kagak, bapak udah kagak, boro-boro mendoain. Hidup ziarah kemana aja nyampe, nyewah bus ngutang-ngutang jelakonin. Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah, tapi sebelum ziarah kemana-mana nyak sama baba dulu. Nyak sama baba, nyak sama baba. Ngapain bang? Foto. Ya foto. Nah, gua lagi mangap kayak lele jumbo saya kok. Nih, kita kadang-kadang hidup ke keramat anu motong kambing ambil 5. Emak masih hidup boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok yang berak kapuran boro-boro kita potongin, sial diangkalan tuh anak. Bener bu? Ya Allah, ziarah ke kuburannya setahun sekali, hidup lebaran doang. Pengki jebawa, pacul jebawa aja koren kuburannya nya. Emang dasar anak geblek, kembang doang jetaroin. Ngomong depan kuburannya, mbak lu biar tahu nih ya, besok habis lebaran gue mau kriaan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Tuh emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bu. Ya Allah, yang dibutuhin bukan kembang doang tapi doa. Apalagi yang namanya emak kan jasanya rada gede pok. Ya Allah, ibu dah yang ngerasain. Emak kalau udah tua balik kayak bocah lagi. Kita datang ke rumahnya kita, jangan kita buat tentengan. Emak nggak ngarepin yang model begitu, asal kita longok girang hatinya nyak. Pulang genggemin duit dah 30.000 20.000 tuh duit diciumin namanya. Ngomong dah, ya roh lu pakai bagi gua, bang lu punya duit roh, gua doain roh biar panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emak doanya merutuk kayak petasan parung. Kadang-kadang main ke rumahnya boro-boro buat tentengan. Nyak masak ada apa aja, numpang mindo apa gua? Mindo rumahnya. Niatnya pakai cincin, habis cincin emaknya jeroro, disial diangkalan tuh anak. Ade. Lah ngapa foto tangan? Emang ada di sini orangnya? Ya itu mulai kelempengan aja kok. Ya Allah, ini kita kadang-kadang berkahnya tuh orang tua bu, masya Allah, emak bapak kita itu keramat. Sebelum kita kemana-mana minta ridho sama orang tua, apalagi yang masih hidup, yang udah mati. Ingat kita sehebat apapun bu, seorang anak biar kata pinter banget, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, sekolah S1, S2, S3, S-getok, S-teler aja punya. Anak biar pangkatnya profesor, doktor, SH, MM, MBA. Anak biar kata disebut kiai banget, disebut al-mukarrom, disebut mubaleg, ceramah kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah. Pergi haji tiap tahun dia mondar-mandir ke Mekah, umroh setiap bulan dia berangkat. Tapi satu, dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Jangan macam-macam nih. Ayo dah. Ini ceramah kalau lapar emang begini bu. Terbalik ini. Nah, terus makan dulu baru ceramah. Iya, ini ngopi dulu belum kena nasi, blebek perut. Canda guru, canda. Ya Allah, bu, ini haul. Kalau pengen nyari ridho berkah emak bapak dulu. Kita kadang-kadang pengen nyari berkah bukan datang sama orang tua, datang ke dukun. Sampai di dukun ditanya, lahir dari apa bu? Lahir Rebo. Waduh, ibu kagak cocok kerja di air. Lah akhirnya lagi dagang es berhenti. Ini gara-gara dukun sialan.
Bener bu, emak bapak kita berkah, apalagi yang namanya emak, masya Allah jasanya gede. Ya Allah, emak jasanya gede banget. Beranakin tuh emak beranakin, belum beranakan bunting dulu emak. Wallah buntingan 2 bulan ngidam, muntah tiap jam, yang diminta kadang-kadang yang aneh-aneh. Orang ngidam kan kadang-kadang yang aneh-aneh kalau minta. Tengah malam kadang-kadang pengen nyium pala kucing. belum kelar ngomong udah tawa aja kok. Tuh keseksa itu emak, dapat 2 bulan, dapat 4 bulan, tambah keseksa lagi. Bener bu, anak dalam perut udah gelutekan 4 bulan 10 hari tuh bocah hidup dalam perut. Ada nendang-nendang tuh bocah dalam perut, mana tendangannya kencang kayak tendangan Cristiano Ronaldo. Ada yang nyundul-nyundul tuh bocah dalam perut. Sian emak dapat 9 bulan tambah keseksa, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut meletos. Ya Allah emak nih, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan tuh perjuangan seorang emak. Saat-saat ngelahirin pilihan cuma 2, kalau nggak hidup mati. Saat ngelahirin perut sakit mules, lakinya dicari, aduh bang, ya Allah bang, aduh bang. Lakinya nyamperin dikit banget ngomongnya, sabar aja neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Yang ngerasain sakit, yang ngerasain mules kan ibu. Saat lahir keluar, masya Allah, anak keluar brol ke alam dunia, emak masih sakit, emak masih perih, masih berlumur darah. Ngomong emak sambil ngerintih, alhamdulillah anak gua selamat. Bener bu, nggak ada ibu-ibu habis ngelahirin marah-marah. Pas anaknya keluar tunjuk-tunjuk tuh bocah, gara-gara lu nih sialan lu, lu kagak tahu gue berapa jahitan ini sampai nggak ada. Bener bu, saking sayangnya tuh emak, bocah dimandiin, dibersihin, dibedong, ditimang-timang, dikudang-kudang, disayang-sayang, girang. Saking girangnya punya anak nyanyi, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Girang banget tuh emak. Biar kata bapaknya tukang ojek, tetep anak raja, anak raja, anak raja. Nggak mungkin emaknya ngudang-ngudang anak tukang ojek, anak tukang ojek. Tetep anak raja, raja ojek. Sian amat dah. Tuh, makanya emak perjuangannya hebat. Bener bu. Tuh, makanya berapa banyak anak yang jadi manusia besar dibesarin sama emak, karena ibu lebih dekat sama anak. Di situ perjuangannya bu. Kan kalau ibu-ibu lebih dekat sama anak, lebih sayang sama anak, emak. Bapak-bapak mau kurang telaten ngurusin anak. Bener? Iya, ibu-ibu tuh sayang sama anak. Makanya ibu-ibu saking sayangnya sama anak, kondangan bawa tas kecil, bawa selampe, itu ada fungsinya. Ada kue talam nganggur comot, ada kue pepek buntel, ada pisang bungkus. Tuh buat siapa? Buat anak. Nggak ada bapak-bapak kondangan kali ngantongin pisang, kagak. Emang dia udah bawa pisang dari rumah. Bener bu. Tuh emak sayangnya sama anak tuh sampai segitunya. Nyuapin makan, anak belum mangap, emaknya udah mangap duluan. Neng sayang banget. Makanya bu, yang rata-rata mati duluan bapak-bapak. Bener-bener Allah tahu urusan. Kalau bapaknya mati duluan, anak masih banyak, rapi diurusin maknya. Jebelain tuh emak, jadi gado-gado, kuli nyuci, jegedein anaknya. Makanya berapa banyak manusia besar di tangan emaknya. Rasulullah lahir ke muka bumi bu, nggak kenal muka emak, muka bapaknya, dibesarin sama emak, jadi manusia besar. Mahatma Gandhi, seorang tokoh dari India, lahir ke dunia nggak kenal bapaknya, tapi dibesarin sama emaknya, jadi manusia besar. Nih hebatnya emak. Kalau bapak mati duluan, anak banyak diurusin emaknya rapi.
Tapi kalau emak mati duluan, anak masih banyak, berantakan tuh bocah po. Gak banyak kawin lagi. Bener. Makanya ibu diangkat derajatnya oleh Rasul 3:1. Sahabat nanya, ya Rasul, orang pertama saya hormati siapa di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. Ibu.